Saya Pendeta Yusuf Tarigan. Saya adalah Direktur Eksekutif Yayasan Ate Keleng GBKP yang berdomisili di Kabanjahe dan beroperasional di Sukamakmur, Jalan Jamin Ginting, kilometer 45. Yayasan Ate Keleng GBKP adalah yayasan sosial yang sejak berdirinya tahun 74 telah memulai kegiatan-kegiatan yang melibatkan gerakan sosial. Yang pertama yang diutamakan adalah bagaimana keterlibatan masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak sosial politik, hak-hak ekonomi, dan juga keterlibatan masyarakat dalam melestarikan lingkungan di mana mereka hidup. Jadi kami dari Yayasan Keleng menghimbau pada teman-teman semua, khususnya dari kelompok dampingan yang ada di desa, agar terlibat aktif, berperan aktif di dalam menjaga lingkungan kita ini, agar kelestarian kita lingkungan ini dapat terjaga dengan baik. Jadi harapan kami, baik itu dari segi masyarakat, dari segi pemerintahan desa, dapatlah melakukan kegiatan ini, khususnya menjadikan salah satu program di desa. Itulah harapan-harapan kami dari divisi lingkungan yang berada di bawah naungan Yayasan Ate Keleng ini. Komitmen dari Yayasan Ate Keleng GBKP sampai dengan saat ini yang terus-menerus, terutama dalam bidang lingkungan, sebagai penerima Kalpataru kategori kelompok tahun 85, tetap konsisten untuk memperjuangkan bagaimana yayasan ini terlibat dalam melestarikan lingkungan, terutama merespon dampak perubahan iklim yang belakangan menjadi tema-tema global dalam persidangan-persidangan gereja dan juga dalam persidangan-persidangan di United Nations antar negara di seluruh dunia. Perubahan iklim ini menjadi isu yang sangat penting untuk diperhatikan, mengingat pada belakangan ini temperatur bumi semakin meningkat dan itu berdampak banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan musim, perubahan kalender tanam, perubahan suhu, perubahan situasi yang membuat masyarakat bertanya-tanya. Datangnya hama baru pada tanaman, datangnya berbagai penyakit yang sebelumnya tidak ada pada umat manusia dan juga kepada binatang. Datangnya hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah ada. Ini membuat orang berpikir apa yang menjadi pemicu atau penyebab terjadinya semua yang sudah dialami. Mulailah menanam pohon, walaupun itu hanya satu pohon saja. Karena setiap makhluk hidup, khususnya manusia, membutuhkan lebih kurang 3.000 daun untuk bisa hidup. Jadi jangan nanti kita meninggalkan anak cucu kita dengan kekurangan bahan oksigen. Yayasan Ate Keleng GBKP melihat salah satu penyebab perubahan iklim adalah perilaku manusia. Perilaku manusia yang selama ini tidak terlalu peduli dampak dari tingkah laku yang dia kerjakan di dalam kehidupannya. Terutama misalnya adalah membiarkan sampah bersebar di mana-mana. Membiarkan limbah rumah tangga menjadi sampah yang akhirnya akan menimbulkan gas metan. Yayasan Ate Keleng saat ini juga memperhatikan apa yang sudah disepakati pada Perjanjian Paris
di mana negara-negara bersepakat bagaimana caranya, upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi temperatur bumi. Salah satu yang dilakukan adalah upaya-upaya dengan menanam pohon. Ya, hari ini kita akan menanam pohon matoa di tempat ini sebagai sebuah gerakan kecintaan terhadap lingkungan, dan kita berharap melalui satu pohon ini akan menghasilkan banyak oksigen yang bisa berguna untuk manusia dan juga ciptaan lainnya. Dan semoga gerakan yang dimulai dari Buluh Awar ini akan terus berlanjut di tempat-tempat lain, dan produksi dari pohon ini juga bisa meningkatkan kedaulatan pangan bagi petani di tempat ini. Dari Yayasan Ati Kelang melakukan tanaman pohon, menanam dan menumbuhkan pohon. Dan untuk mengurangi sampah plastik, kita sudah menggunakan keranjang bambu dan tidak perlu lagi dibuka, langsung kita tanam supaya langsung bisa tumbuh dengan baik. Ya. Pohon ini tumbuh dengan baik dan bisa menghasilkan. Mudah-mudahan dengan menanam pohon ini menambah keindahan dan oksigen untuk bumi Indonesia dan dunia. Saudara-saudara sekalian, Yayasan Ati Kelang selain aktif dalam penanaman pohon, saat ini juga aktif dalam pengelolaan sampah dan limbah. Karena ini sangat penting. Sampah dan limbah rumah tangga memang kalau dipikirkan itu tergolong kecil. Tapi jika sampah dan limbah rumah tangga itu kemudian diproduksi oleh ribuan, ratusan rumah tangga, maka itu akan menimbulkan tumpukan sampah yang sangat luar biasa, yang akan bisa menghasilkan gas-gas beracun, gas-gas yang bisa menghasilkan CO2 yang melahirkan efek gas rumah kaca dan mengakibatkan pemanasan global semakin cepat. Melalui kader-kader yang kita bangun, dan kader-kader ini akan mengkampanyekan kesadaran-kesadaran baru bagi masyarakat, sehingga masyarakat terutama keluarga dalam kesadaran barunya itu tidak lagi membuang sampah sembarangan atau membuang limbah rumah tangga sembarangan. Tetapi dengan kesadaran itu ada perilaku baru, bagaimana sampah-sampah dan limbah itu kemudian dikelola sehingga itu akhirnya berdampak positif bagi kehidupan rumah tangga secara ekonomi. Begitu juga bisa menghasilkan pupuk organik yang bisa mendongkrak atau mendukung tanaman-tanaman obat rumah tangga atau tanaman-tanaman sayur atau tanaman-tanaman bumbu di pekarangan rumah dengan pot-pot kecil. Itu bisa berdampak untuk kesehatan keluarga, juga kelestarian dari lingkungan dan berkurangnya temperatur bumi itu dengan hal-hal kecil. Dalam pengetahuan ini mereka merubah perilaku mereka, dimulai dari rumah. Pemerintahan desa, perwakilan desa, kita berdayakan, kita fasilitasi bagaimana mereka menilai situasi konteks mereka berada.
dalam kerangka metode Paktiar, mereka akan mengetahui dengan penilaian-penilaian itu kerentanan dan bahaya yang mungkin akan terjadi pada jangka panjang jika mereka tidak mengubah perilaku itu. Semoga dengan merubah perilaku itu, maka lingkungan yang ada di sekitar mereka akan semakin lestari, semakin baik. Bersama dengan Yayasan A.T. Kelem bergerak dan berjuang bersama untuk penyelamatan ruang hidup, penyelamatan lingkungan, penyelamatan tempat tinggal kita dan juga generasi kita. Dan ini semua untuk mewujudkan apa yang menjadi panggilan kita dari Tuhan, memelihara semua yang telah diciptakan secara harmoni dan secara keseluruhan. Kita binalah hubungan yang baik dengan alam, kita binalah hubungan yang baik dengan sesama kita manusia, kita bina hubungan baik dengan Tuhan. Itu nanti lingkungan kita tetap terjaga dengan baik dan anak-anak cucu kita dapat menikmati kehidupan yang lebih baik lagi untuk masa depannya. Bersama kita bisa untuk lingkungan yang lebih baik. Lestari sungai. Bersama kita bisa untuk lingkungan yang lebih baik. Supaya berguna nanti kami menanam pohon ini. Pohon tujuannya untuk menghijaukan kembali yang kita mulai dari Desa Buluhawan. Semoga kegiatan ini terus berkembang dan bertumbuh di seluruh Indonesia. Perubahan iklim semakin baik, itu harapan kami ke depannya. Mawar, kiranya dengan penanaman ini bumi kita semakin terawat dan memberikan udara yang segar bagi lingkungan sekitar. Inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bisa menginspirasi dan memotivasi kita untuk bersama-sama mewujudkan bumi tempat hidup yang lestari dan berkelanjutan. Tuhan memberkati. Salam lingkungan.